Arya berdiri kaku di depan cermin besar di hotel mewah Jakarta, mengenakan kemeja putih yang terasa seperti baju zirah yang mencekik lehernya, sementara ajudan ayahnya sibuk merapikan kerah bajunya dengan cekatan. Di luar pintu kamar, suara hiruk-pikuk politisi tua dan pengusaha tambang terdengar seperti dengungan lebah yang sedang memperebutkan madu kekuasaan. Dari sisa-sisa kejayaan ayahnya, Bapak Baskara, hari ini adalah hari kepulangannya dari London. Namun bukannya merayakan kelulusan seni, dia justru diseret ke tengah pusaran, konspirasi untuk menggantikan posisi kakaknya yang tiba-tiba dihilangkan dari publik karena skandal suap. Ayahnya masuk ke ruangan dengan langkah berat, menepuk bahu Arya sambil memberikan sebuah naskah pidato yang penuh dengan janji-janji kosong tentang kesejahteraan rakyat yang selama ini mereka abaikan secara sistematis. Arya menatap matanya sendiri di cermin, mencari sisa-sisa idealisme yang ia bawa dari luar negeri, namun yang ia temukan hanyalah ketakutan seorang anak yang terjepit di bawah bayang-bayang dinasti besar. Dia tahu bahwa namanya hanyalah sebuah merek baru di atas baliho-baliho usang, sebuah wajah segar untuk menipu rakyat yang sudah mulai muak dengan wajah-wajah lama keluarga Kusuma. Tanpa persetujuannya, sebuah konferensi pers telah dimulai di lantai bawah, di mana ratusan kamera sudah siap mengabadikan momen estafet kepemimpinan yang sebenarnya hanyalah sebuah sandiwara politik yang sangat rapi. Langkah kaki Arya menuju mimbar terasa seperti berjalan menuju tiang gantungan. Setiap detak jantungnya berpacu, dengan rasa bersalah yang mulai merambat naik dari telapak kakinya yang gemetar hebat. Di sana, di bawah lampu sorot yang menyilaukan, dia mendengar ayahnya meneriakkan namanya dengan penuh kebanggaan palsu yang membuat isi perut Arya terasa mual dan ingin segera muntah. Dia menyadari bahwa mulai detik ini, hidupnya bukan lagi miliknya, melainkan milik sebuah mesin. Politik raksasa yang tidak akan berhenti sebelum semua sumber daya di daerahnya habis dikeruk tanpa sisa. Arya terpaksa tersenyum, melambaikan tangan ke arah kamera, sementara di dalam kepalanya, dia mulai merancang sebuah skenario pemberontakan yang paling sunyi namun mematikan bagi keluarganya sendiri. Kampanye di daerah Surya Kencana menjadi mimpi buruk yang nyata bagi Arya, karena dia harus menyaksikan langsung bagaimana kemiskinan dipelihara demi memanen suara saat musim pemilihan tiba setiap 5 tahun sekali. Dia berkeliling dari satu desa ke desa lain, mencium tangan orang-orang tua yang hidup di gubuk reot, sementara di belakangnya, tim sukses membagikan amplop berisi uang recehan yang diambil dari dana korupsi pembangunan jalan. Malik, sang konsultan politik yang dingin, selalu mengingatkan Arya untuk tetap pada narasi bahwa semua penderitaan rakyat adalah kesalahan pemerintah pusat, bukan karena kebijakan bapaknya yang menindas. Arya seringkali terdiam di tengah kerumunan, menatap mata anak-anak kecil yang kurus, menyadari bahwa uang sekolah mereka telah berubah menjadi biaya sewa jet pribadi yang ia gunakan untuk terbang dari Jakarta. Di media sosial, serbuan komentar anak kemarin sore semakin gencar, namun Arya justru merasa bahwa julukan itu adalah sebuah kebenaran karena dia memang baru sadar betapa busuknya dunia yang selama ini membiayai hidup mewahnya. Ketegangan di dalam tim sukses mulai muncul saat Arya secara terang-terangan menolak untuk menandatangani sebuah komitmen rahasia dengan perusahaan tambang yang ingin menggusur lahan pertanian warga demi memperluas area konsesi. Bapak Baskara murka, dia mengancam akan memenjarakan semua teman-teman Arya di London dengan tuduhan ki palsu jika Arya tidak segera kembali menjadi boneka yang penurut dan tidak banyak bicara. Arya mulai merasa terisolasi di rumahnya sendiri, di mana semua pelayan dan pengawal sebenarnya adalah mata-mata ayahnya yang melaporkan setiap gerak-gerik dan pembicaraan telepon yang ia lakukan setiap saat. Dia mulai menggunakan bahasa isyarat dan catatan-catatan kecil yang segera ia bakar untuk berkomunikasi dengan seorang informan anonim yang menjanjikan data tentang rekening rahasia ayahnya di luar negeri. Setiap malam Arya tidur dengan rasa was-was, membayangkan jika besok pagi dia tidak bangun lagi, karena ayahnya lebih memilih kehilangan seorang anak daripada kehilangan kekuasaan yang telah dibangun dengan darah. Permainan ini semakin berbahaya, di mana garis antara lawan dan kawan menjadi semakin kabur, dan Arya harus belajar menjadi lebih licik dari para serigala yang selama ini mengelilinginya di meja makan. Puncak krisis terjadi ketika Pak Gunawan, mantan gurunya yang kini menjadi lawan politiknya, memberikan sebuah amplop coklat berisi bukti-bukti keterlibatan Bapak Baskara dalam kasus penghilangan paksa para aktivis lahan belasan tahun silam. Arya terduduk lemas di kantor kampanyenya, membaca satu demi satu laporan yang menyebutkan bahwa ayahnya bukan hanya seorang koruptor,
tetapi juga seorang pembunuh yang tangan-tangannya berlumuran darah orang-orang yang tidak berdosa. Pak Gunawan mengatakan bahwa dia maju sebagai bupati bukan untuk menang, melainkan untuk memberikan jalan bagi Arya agar bisa menebus dosa-dosa keluarganya. Sebelum semuanya terlambat dan daerah mereka hancur total, Arya menyadari bahwa ini adalah kartu terakhir yang ia miliki untuk menghancurkan dinasti Kusuma, namun konsekuensinya adalah dia juga akan ikut terseret ke penjara sebagai bagian dari konspirasi keluarga tersebut. Di luar kantor, ribuan massa pro Baskara sedang melakukan pawai kemenangan prematur, membakar kembang api dan meneriakkan nama Arya seolah-olah dia adalah juru selamat, baru yang akan membawa kemakmuran bagi mereka semua. Ironi itu terasa sangat tajam menghujam jantungnya, membuat Arya menangis tanpa suara di balik meja kerjanya yang mewah, dikelilingi oleh tumpukan poster wajahnya yang tersenyum lebar tanpa beban. Dia tahu bahwa jika dia menyerahkan bukti ini ke media, maka ibunya yang sakit-sakitan akan kehilangan segalanya, dan kakaknya yang sedang bersembunyi akan segera diburu oleh otoritas hukum nasional. Namun bayangan wajah-wajah petani yang lahannya dirampas dan tangisan keluarga aktivis yang hilang terus menghantui setiap tarikan napasnya, menuntut sebuah keadilan yang sudah lama terkubur di bawah aspal. Arya mengambil ponselnya, mengetik sebuah pesan singkat kepada Malik untuk mengatur pertemuan darurat dengan seluruh tim media nasional dengan alasan ada pengumuman penting yang akan mengubah peta politik daerah. Dia memutuskan untuk menjadi anak kemarin sore yang akan mengakhiri malam panjang kediktatoran ayahnya, meskipun dia harus mengorbankan masa depannya sendiri demi sebuah kebenaran yang tak bernilai harganya. Malam itu, di bawah rintik hujan yang mulai membasahi kota, Arya keluar dari kantornya dengan langkah yang sangat mantap, membawa amplop coklat itu seperti membawa sebuah bom waktu yang siap diledakkan. Panggung debat final menjadi saksi bisu di mana sebuah dinasti politik runtuh hanya dalam waktu kurang dari 1 jam karena pengkhianatan yang dilakukan oleh pewaris tahtanya sendiri secara langsung. Arya tidak membacakan visi misi yang telah disiapkan oleh Malik, melainkan mulai membeberkan satu persatu dokumen, korupsi dan kekejaman ayahnya di depan jutaan penonton televisi yang ternganga tidak percaya. Suasana di dalam studio berubah menjadi kekacauan total saat Bafats Baskara yang menonton dari barisan depan mencoba naik ke panggung untuk memukul Arya, namun ditahan oleh petugas keamanan yang sigap. Suara Arya tetap tenang meskipun air mata mengalir di pipinya. Dia meminta maaf kepada seluruh rakyat Surya Kencana karena telah menjadi bagian dari sandiwara busuk yang selama ini telah merugikan banyak orang. Penonton di studio terdiam dalam keheningan yang mencekam, hanya suara isak tangis Arya yang terdengar melalui mikrofon, mengguncang nurani setiap orang yang mendengarnya saat itu juga. Tim sukses Arya melarikan diri dari studio satu persatu, takut akan terseret dalam kemarahan. Massa yang mulai berkumpul di luar gedung dengan membawa obor dan poster protes. Di layar monitor besar, wajah Bapak Baskara terlihat memerah menahan malu dan amarah, menyadari bahwa senjata yang ia ciptakan sendiri telah berbalik menghujam jantungnya dengan sangat akurat. Arya menyerahkan dokumen asli kepada pihak berwajib yang memang sudah menunggu di luar studio, memberikan pernyataan terakhir bahwa kekuasaan tanpa moralitas adalah sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan. Penangkapan besar-besaran terjadi malam itu juga, di mana seluruh kolega politik ayahnya diangkut ke mobil tahanan satu persatu, termasuk kakak sulungnya yang ditemukan bersembunyi di sebuah villa terpencil. Arya tidak mencoba melarikan diri. Dia berdiri di tengah studio yang sudah kosong, menatap lampu-lampu yang mulai dimatikan, merasakan sebuah kebebasan yang belum pernah ia rasakan selama ini. Dia telah menghancurkan kerajaan ayahnya, namun di saat yang sama, dia merasa telah membangun kembali harga dirinya sebagai seorang manusia yang merdeka dari belenggu ketakutan. Beberapa tahun telah berlalu sejak skandal besar itu menghancurkan peta politik nasional, dan kini Arya hidup dalam kesunyian yang damai di sebuah desa kecil, jauh dari hiruk-pikuk kekuasaan Jakarta. Dia bekerja sebagai guru seni di sekolah darurat yang ia bangun bersama Pak Gunawan, mengajar anak-anak petani cara menggambar masa depan yang tidak lagi dipenuhi oleh bayang-bayang intimidasi penguasa. Namanya masih sering disebut-sebut dalam buku sejarah politik sebagai sosok yang mengakhiri era dinasti di Surya Kencana. Namun bagi warga desa, dia hanyalah Arya, pria sederhana yang rajin menolong. Ayahnya meninggal di dalam sel tahanan setahun yang lalu karena komplikasi penyakit, dan sebelum meninggal, beliau sempat mengirimkan sepucuk surat permintaan maaf yang sangat singkat namun bermakna. Arya menyimpan surat itu di laci mejanya, bukan sebagai kenangan akan kekuasaan, melainkan sebagai pengingat betapa rapuhnya
Ambisi manusia jika dibangun di atas penderitaan orang lain yang lemah. Tidak ada lagi baliho dengan wajahnya yang terpampang di jalanan, Watnak ada lagi ajudan yang mengatur langkahnya. Dan tidak ada lagi rasa mual setiap kali dia harus berbicara di depan publik. Dia sering duduk di tepi sungai saat senja, melihat jembatan permanen yang akhirnya dibangun oleh pemerintah baru tanpa ada korupsi sepeser. Pun di dalam anggarannya, hidupnya kini terasa sangat utuh, meskipun dia tidak lagi memiliki kekayaan melimpah atau jabatan mentereng yang sempat dijanjikan oleh konsultan politiknya yang kini mendekam di penjara. Anak kemarin sore itu kini telah tumbuh menjadi seorang pria yang bijaksana, yang memahami bahwa kemenangan sejati bukanlah saat kita berhasil menguasai orang lain, melainkan saat kita berhasil menguasai diri sendiri. Di bawah langit merah yang tenang, Arya menutup bukunya, berjalan pulang menuju rumah kecilnya dengan langkah ringan, meninggalkan masa lalu yang gelap di balik cakrawala yang mulai menghitam. Dia tahu bahwa perjuangannya belum selesai, namun setidaknya dia telah memberikan harapan baru bagi generasi berikutnya untuk berani berkata tidak pada ketidakadilan yang terselubung rapi.